Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengembangan organisasi izin memperkenalkan diri Taruna Breda Nugroho Saputra STB 4441. Izin memperkenalkan diri Taruna Breda Wilman Parasian STB 4450. Taruna Ureda Dewati Mena STB 4420. Taruna Ureda Rosa Loyalin STB 4446. Taruna Breda Gilbert Roganda Tampu Bolan STB 4426. Taruna Ureda Nindi Duyana Putri STB 4440. Taruna Breda Muzaki Smirat STB 4439. Taruna Ureda Aditya Alfairi Naziri STB 4409. Taruna Breda Rizkanto Ramadan STB 4445. Taruna Breda Muhammad Aryan Zedianto STB 4435. Lalu untuk isu selanjutnya yaitu itu saya alami ketika saya melaksanakan orlap di UPT dekat rumah saya, itu mengenai prasarana dan sarana, yaitu tembok luar yang misalnya beranggang itu tembok luarnya terlalu pendek dan dekat dengan masyarakat, dan di sekitarnya itu ada gang buat akses untuk masuk sebuah perumahan. Nah, di situ merupakan celah untuk narapidana untuk berusaha memasukkan barang terlarang, yaitu berupa narkotika melalui usaha untuk pelemparan. Nah, di situ sudah terjadi beberapa kali. Namun hal itu menjadi aspek organisasi di sana itu menjadikan kurang bagus, karena kan narapidana di sana itu bisa mengusahakan untuk mendapatkan barang terlarang itu dari luar, dimana hal itu sangat menjadikan hal itu gangguan kamtip. Lalu untuk aspek manajerialnya juga untuk pegawainya, menurut saya juga masih terdapat kelalaian untuk pengawasan dari pos menara. Lalu inovasi yang dijalankan oleh KPLP-nya yaitu dengan memasang jaring-jaring dan CCTV di titik-titik tertentu yang merupakan titik buta di luar tembok di lapas tersebut. Isu selanjutnya yaitu program pelatihan pengembangan potensi sumber daya manusia pegawai di Rutan Kelas 2 Kebumen. Isu yang saya temukan yaitu di sana terjadi kurang pemahamannya petugas-petugas, terutama petugas penjagaan, di mana dalam melakukan tugasnya itu dia hanya sekedar berjaga ataupun tidak sesuai dengan SOP yang ada. Seperti contohnya dia dijaga di pintu 1 atau pintu 2, pintu 3, itu pun dia tidak memahami ataupun SOP yang harus dilakukan. Dia hanya mengerti dari apa yang dikatakan oleh senior-seniornya, apa yang didapatkan dari seniornya. Setelah itu kejadian tersebut terjadi karena tidak ada pembekalan yang lebih dari pimpinan ataupun selama dia menjadi CPNS. Hal itu diatasi dengan adanya program pelatihan pengembangan potensi tersebut yang dilakukan oleh pimpinan, yaitu Karutan. Dalam hal ini dilakukan setiap bulannya agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. 3. Isu selanjutnya adalah terkait pengelolaan sistem keamanan statis pada lembaga pemasyarakatan kelas 2 Ambarawa, yang mana saya pernah melakukan penelitian di lapas kelas 2 Ambarawa terkait sistem keamanan statis, dan dasar hukum yang saya gunakan adalah Permen Kumham nomor 33 tahun 2015 dan juga Kep Dirjen Pas nomor Pas 499.02.03.01 tahun 2015 tentang standar evaluasi hunian rutan atau lapas. Yang mana lapas Ambarawa adalah sebuah bangunan yang merupakan peninggalan dari Belanda dan memiliki sarana dan prasarana keamanan yang jauh dari kata layak, dan juga menurut saya sudah usang. Tetapi bagaimana petugas itu dapat mengelola sistem keamanan statis yang sudah usang dengan memanfaatkan kegunaan tersebut. Tetapi yang saya amati di sana bahwa petugas belum memiliki kemampuan yang cukup atau mumpuni, karena di sana petugas hanya berlandaskan dari mengamati dari pengalaman dari senior, tetapi mereka belum paham terkait dasar hukum dalam mengelola sistem keamanan statis. Untuk inovasi atau solusi yang dapat dipergunakan adalah dengan memberikan pelatihan atau diklat kepada petugas secara langsung dalam mengelola sistem keamanan statis yang dapat dilaksanakan dari Kementerian ataupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Isu pengembangan organisasi yang saya temukan di Lapas Narkotik Kelas 2A Bandung adalah integritas pegawai dalam pengendalian
handphone di kamar hunian narapidana. Pada tahun 2022 saya melaksanakan praktek kerja langsung di Lapas Narkotik Kelas 2 Bandung. Saya menemukan banyak sekali kabel-kabel yang dimodifikasi menjadi terminal listrik. Hal ini saya simpulkan bahwa jika banyak terminal listrik yang dibuat oleh narapidana, berarti banyak juga handphone yang kemungkinan yang dimiliki oleh narapidana tersebut. Kemudian pada tahun 2022 masih COVID-19, jadi tidak ada kunjungan. Jadi hal ini membuat saya menyimpulkan bahwa handphone yang masuk di dalam kamar hunian narapidana itu adalah berdasarkan pegawai yang tidak memiliki integritas terhadap pengendalian handphone di kamar hunian narapidana. Kemudian pada tahun 2024 saya temukan adanya perubahan yang besar di mana adanya komitmen petugas dalam memberantas handphone di Lapas Narkotik Kelas 2 Bandung, yaitu dengan adanya aplikasi barcode handphone, di mana aplikasi barcode handphone ini dapat memantau lalu lintas keluar masuk handphone petugas selama bekerja atau memasuki lapas. Kemudian adanya juga tempat penyimpanan handphone, jadi petugas tidak diperbolehkan membawa handphone ke dalam melewati steril area. Hal ini saya simpulkan bahwa perubahan besar itu dalam organisasi itu dapat dimulai oleh pimpinan yang dapat membuat atau mengajak petugas-petugas lain atau anggotanya untuk berkomitmen menjaga integritas sehingga tidak terjadinya pelanggaran lagi. Siap, terima kasih. Pada saat melaksanakan KKN di LPP Bandung, saya menemukan isu bahwa petugas pengamanan atau regu penjagaan tidak melaksanakan fungsi penjagaan gangguan keamanan narkotik secara baik, di mana mereka tidak melakukan kontrol keliling setiap 2 jam sekali seperti yang telah ditentukan. Mereka hanya melakukan kontrol keliling pada saat buka dan tutup blok atau pada saat perwira piket melaksanakan kontrol. Oleh sebab itu, kami, Taruna Protektif yang melaksanakan KKN, berinovasi untuk melakukan atau mengaktifkan kembali program patrolling, di mana menggunakan sistem barcode sehingga para petugas atau regu pengamanan secara termonitor dan terlapor melakukan kontrol keliling kepada KPLP. Siap, terima kasih. Isu pengembangan organisasi yang saya angkat pada kali ini yaitu di Lapas Kelas 2 Salemba tentang ketidakdisiplinan petugas saat berjaga di pos jaga atas. Pada saat saya melaksanakan orientasi lapangan dan laporan Jumat di Lapas Kelas 2 Salemba, saya menemukan banyak sekali saat pergantian shift maupun saat jam dinas, para petugas yang berjaga di pos jaga atas meninggalkan pos tanpa alasan dan tanpa sebab, dan mereka tidak kembali lagi. Menurut saya tindakan tersebut sangat berbahaya untuk keamanan lapas tersebut karena pos jaga atas sangat memiliki peranan penting untuk keamanan. Namun saat saya kembali pada tingkat 3 melakukan KKN di Lapas Kelas 2 Salemba, saya menemukan perubahan yang sangat pesat terutama di pos jaga atas, dikarenakan masing-masing petugas sudah menempati pos jaga atas dalam melaksanakan kegiatan bertugasnya. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan pimpinan yang baru dan dia menempatkan para petugas yang berkompeten untuk menjaga pos jaga atas tersebut, dan dia juga menerapkan sanksi terhadap petugas yang melanggar saat jam tugas tersebut. Pada kesimpulannya, saya menemukan perubahan organisasi di sini dengan adanya perubahan pimpinan dapat meningkatkan keamanan di Lapas Kelas 2 Salemba tersebut. Siap. Isu pengembangan organisasi yang saya ambil di Lembaga Pembinaan Pusana Kelas 2 Bengkulu ini adalah tentang pengamanan, yang bagaimana waktu saya melaksanakan orientasi lapangan pada tingkat 1 di Lembaga Pembinaan Pusana Kota Bengkulu ini, terdapat banyaknya petugas yang tidak melaksanakan piket kontrol ini dengan benar. Ketika saya kembali lagi di tingkat 3 melaksanakan kuliah kerja nyata di Lembaga Pembinaan Pusana Kota Bengkulu ini, yang bagaimana petugas sekarang sudah melaksanakan piket controlling dengan benar, dikarenakan adanya inovasi
sistem pembaruan yang dibuat, yaitu adalah e-controlling, di mana dapat memantau regu tiket controlling, melaksanakan tiket kontrol dengan benar dan tidak dapat memanipulasi data. Pada saat saya melakukan orientasi lapangan di Lapas Kelas 2 Kalenda, saya menemukan suatu kasus patologi birokrasi, yaitu terkait pemberian hak integrasi kepada keluarga narapidana terhadap warga binaan pemasyarakatan. Dari kasus tersebut terjadi lambatnya proses serta rumitnya tahapan-tahapan yang ada, kemudian memicu suatu kasus pungutan liar. Dari hal tersebut, Lapas Kelas 2 Kalenda memiliki inovasi, yaitu membuat suatu aplikasi, yaitu aplikasi Sikeren atau Sistem Informasi Keluarga Narapidana, yang mempermudah keluarga narapidana dalam mengurus dokumen-dokumen untuk narapidana yang akan mengajukan hak integrasinya. Dari situ, warga binaan dapat melihat dan mengurus dan memantau apa saja yang dapat dokumen-dokumen yang akan disiapkan untuk warga binaan tersebut mengajukan hak integrasinya. Selain itu juga lapas dapat menerapkan suatu transparansi dan menghindari praktek korupsi. Kemudian dari pembuatan aplikasi tersebut, petugas juga diharapkan mampu memiliki peningkatan skill dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan dari penggunaan aplikasi Sikeren tersebut. Sekian, terima kasih. Isu pengvalorisasi yang saya temukan di LPK Kelas 1 Palembang adalah indisipliner petugas. Ketika saya melaksanakan orientasi lapangan pada tingkat 1, saya menemukan bahwa terjadi tindakan indisipliner petugas. Petugas di LPK 1 memang yaitu sering terlambat ketika pagi hari, pulang ketika siang hari, dan pulang cepat ketika sore harinya, sehingga tidak mengikuti apel sore. Nah, hal tersebut saya lihat bahwa terdapat perencanaan yang tidak efektif di LPK 1 Palembang dan juga pengawasan yang kurang terhadap dari pimpinan terhadap bawahan. Ketika 2 tahun berselang kemudian, ketika saya tingkat 4 dan melaksanakan penelitian, saya melihat bahwa isu tersebut telah terasasi, di mana isu tersebut terasai oleh pergantian dari pimpinan LPK Kelas 1 Palembang tersebut. Pimpinan baru tersebut menerapkan sanksi-sanksi atas indisipliner petugas, termasuk ketika indisipliner petugas yang terlambat hadir pada siang hari, pulang ketika siang hari, maupun pulang cepat ke sore harinya. Nah, fungsi dari pengawasan pimpinan tersebut telah menjadi kuat sehingga indisipliner petugas tersebut telah teratasi. Sekian dari saya, terima kasih. Terdapat masalah di UPT tempat saya magang, yaitu Lapas Kelas 2 Bekasi, di mana banyak petugas yang sering datang terlambat, bahkan tidak mengikuti apel pagi, sehingga hal tersebut mempengaruhi kinerja kerja mereka. Kemudian menanggapi hal itu, Kalapas memberi sebuah intervensi atau kebijakan yang tadinya hanya teguran secara lisan dan tulisan, itu masih tidak merubah sikap para petugas. Akhirnya Kalapas mengambil kebijakan berupa hukuman seperti ketika melaksanakan apel pagi, para pegawai yang datang terlambat dipisahkan barisannya, dibariskan di depan para pegawai lain, sehingga menimbulkan rasa malu kepada petugas yang datang terlambat. Dan terbukti hal tersebut dapat mengurangi bahkan meniadakan para petugas yang datang terlambat lagi. Terima kasih.